Jadi mungkin nanti akan saya panggil beberapa untuk bantu saya menjelaskan ya. Kayaknya ini nggak bisa agak banyak ngomong nih. Jadi eh kita latihan SNP kemarin sistem nilai pabean tuh hanya 5 soal ya kalau saya nggak salah ya rekan-rekan ya. Dan sudah kita bahas semua kan ya di sebelum ATS? Udah belum? Masih ingat? Sudah, Bu. Udah ya, Maulida ya. Nah, itu soal-soalnya mostly soal impor biasa ya rekan-rekan ya. Impor biasa paling ada satu soal ekspor, terus ada satu soal barang bawaan penumpang kalau nggak salah ya. Barang bawaan penumpang. Nah, barang bawaan penumpang kan itu salah satu eh, fasilitas kepabeanan yang diberikan sama bea cukai ya rekan-rekan dan itu kita sudah coba latihan di sebelum ATS. Nah, yang kedua ada barang kiriman. Nah, nanti akan ada latihan terkait dengan barang kiriman ya. Setelah sesi ini saya kasih latihan untuk kita bahas di sesi praktikum besok gitu ya. Supaya lebih cepat gitu. Jangan kalau saya kasihnya besok nanti kalian ngerjainnya baru besok. Tuh ya. Ya dicoba kerjain dulu setelah sesi ini. Nah, nanti besok kita sempurnakan lagi pengerjaannya dan kita bahas bareng-bareng. Gitu ya, rekan-rekan ya. Oke. Nah, hari ini kita masuk fasilitas kepabeanan. Jadi, saya share screen dulu ya. Kalian harusnya sudah baca ya. Tadi pagi sudah di-up ini materinya. Sudah baca rekan-rekan? Sudah belum? Halo, halo. Tes, tes. Ayo ngaku, udah baca belum? Sudah, Bu. Oh, sudah. Siapa nih yang sudah nih? Mantap. Saya Tiananda sudah. Yang lain sudah belum? Walaupun hanya scroll-scroll dikit gitu ya, at least ada yang dibaca. Aura baca nggak tadi Aura? baca, Bu, sekilas. Baca sekilas. Raihan, gimana Raihan? Baca nggak Raihan? Raihan? Sama Bu, baca scroll-scroll sekilas Bu. Oke. Coba ceritakan apa yang kamu baca, Raihan, terkait fasilitas kepabeanan. Apa itu fasilitas kepabeanan? Masih mute, Raihan. Bentar Bu, merangkai kata. Nggak apa-apa. Ayo, pakai kata-kata dan bahasamu sendiri. Apa itu fasilitas kepabeanan? Yuk. Jadi fasilitas Yuk. kepabeanan itu seperti insentif atau kemudahan yang diberikan oleh pemerintah Hmm. bisa melalui di Direktorat Jenderal Bea Cukai Hmm. kepada pelaku-pelaku usaha ataupun industri tertentu Hmm. dengan tujuannya yaitu untuk mendukung perekonomian nasional, Hmm. meningkatkan daya saing industri dalam negeri ataupun menarik investasi dari luar, Bu. Oke, salah satu contohnya fasilitas kepabeanan yang diberikan Bea Cukai apa? Seperti TPB, Apa eh, itu TPB? tempat penimbunan berikat, Bu. Hmm. Apa fasilitas yang diberikan di TPB? Seperti gudang berikat atau Hmm. tempat menimbun barang impor Hmm. yang dapat disertai dengan satu atau lebih kegiatan, seperti pengemasan, penyortiran atau penggabungan eh, sebelum dikeluarkan barang tersebut. Hmm. Lalu?
Itu Raihan ya. Kalau Nabila fasilitas yang diberikan oleh Bea Cukai terkait kepabeanan itu ada dua ya. Fasilitas apa aja sih, Nabila? Ya Bu, bentar Bu. Wajahmu nggak kelihatan, hanya kening yang kelihatan. Ini pada di rumah ya kayaknya ya. Yo, ada dua jenis fasilitas yang diberikan Bea Cukai terkait kepabeanan. Apa aja itu dua kelompok besar fasilitasnya, Nabila? Tuh, mana Nabila hilang? Halo Nabila, mana pendapatmu? Di materi ada loh itu. Itu ada dua ya, itu fasilitas pelayanan prosedural sama fiskal Bu. Oke, contohnya fasilitas fiskal salah satunya apa? Kalau fasilitas fiskal itu Mm-mm, kayak tidak dipungut, terus mm-mm, ada pembebasan atau keringanan, mm. pengembalian dan penangguhan bea masuk Bu. Hmm, apa salah satu contoh kasus yang dapat pembebasan bea masuk? Coba. Apa Bu pembebasan bea Pembebasan bea masuk? masuk. Ya. Eh, em, Apa? Salah satu aja contohnya. Impor yang dibebaskan bea masuknya. Dapat fasilitas dia. Ini sempat ya kita singgung-singgung ya ketika kita bahas undang-undang di awal-awal ya. Undang-undang kepabeanan rekan-rekan. Yang lain ada pendapat? Contoh salah satu impor yang bebas bea masuknya dapat fasilitas pembebasan bea masuk apa? Barang milik pemerintah, Bu. Fikri apa Fikri? Barang milik pemerintah. Barang milik pemerintah. Diapain barangnya? Kenapa dapat fasilitas? Maksudnya gimana? Kayak barang bantuan bencana gitu, Bu. Barang bantuan untuk bencana. Oke. Terus apa lagi? Barang impor sementara, Bu, yang dia akan diekspor kembali. Impor sementara yang akan diekspor kembali. Itu bebas ya? Ya, yang saya baca iya, Bu. Karena Oke. ah, Karena apa? karena tadi pas lihat PPT, saya langsung tertarik sama kita. Jadi saya Mm-mm. cari tahu itu lagi. Kemajuan, kemudahan impor tujuan
ekspor. Terus apa lagi yang Barang bebas? barang penelitian untuk pendidikan, Bu. Penelitian untuk pendidikan. Apa lagi? Medis sih, Bu, obat-obatan. Untuk keperluan apa obat-obatannya? Kayak misalnya kayak corona kemarin kan, Ibu. Pokoknya barang-barang yang untuk di tempat perang atau apapun yang medis, obat-obatan kayak gitu, Ibu. Oke. Emang tujuannya bukan untuk diperjualbelikan ya? Kalau obat-obatan untuk diperjualbelikan ya beda lagi ya, rekan-rekan ya. Oke. Terus kayak jenazah, bayar nggak biaya masuk tuh? Bebas, Bu. Bebas ya, kasihan amat udah berkabung ya kan. Ini mau diantar ke apa? Kembali ke Indonesia jenazahnya dari luar negeri misalnya. Masa dia harus bayar biaya masuk? Ya kan kasihan ya rekan-rekan ya. Jadi salah satunya jenazah itu dapat fasilitas tidak dikenakan biaya masuk atau dibebaskan biaya masuknya. Itu ya. Nah, ini sebenarnya tuh udah kita bahas di awal-awal pertemuan undang-undang. Karena yang saya bilang kan, yang namanya materi kepabeanan itu sumber dasarnya adalah undang-undang kepabeanan. Nah, itu yang akan kita pelajari secara lebih rinci di tiap minggunya gitu ya, kita elaborasi. Nah, salah satunya ini fasilitas kepabeanan. Nah, tadi ya, siapa tadi yang jawab ini fasilitas pelayanan dan fasilitas fiskal? Siapa tadi? Aulia ya? Jadi kalau kita bagi dua, yang namanya fasilitas kepabeanan itu ada yang fasilitas fiskal dan fasilitas pelayanan ya rekan-rekan ya. Kalau fasilitas pelayanan berarti terkait dengan ya pelayanannya gitu ya rekan-rekan ya. Jadi tidak yang paling utama adalah gimana pelayanan impor itu bisa secepat mungkin gitu ya, itu fasilitas pelayanan. Nah, sedangkan yang fasilitas fiskal terkait dengan kalau udah fiskal tuh terkait dengan tarif ya, pentarifan rekan-rekan. Jadi makanya tadi contohnya adalah pembebasan bea masuk, terus apa namanya penundaan gitu ya, itu terkait dengan fasilitas fiskal. Nah, ini yang akan kita bahas nih dari mulai mitra utama. Ini kalau fasilitas pelayanan ada 4 ya turunannya. Mitra utama biasanya kita sebutnya MITA gitu ya rekan-rekan ya. Ras handling. Ingat ya, ras handling apa? Ras handling apa? Ras handling. Udah pernah nih kita bahas. Pelayanan segera, Bu. Penanganannya harus sesegera mungkin. Contohnya apa, Maria? Jenazah, Bu, organ tubuh, Betul, apalagi? majalah, Heeh, dokumen, tanaman hidup. heeh. Barang-barang yang cepat busuk juga ya. Furiswak apa nih? Ada yang tahu? Ini apa? Ini salah satu fasilitas pelayanan nih. Apa yuk? Ini juga pernah kita bahas nih. Furitslak, bahasa Belanda nih kayaknya nih. Siapa ya? Dira mana Dira? Agak baring Dira tadi kayaknya. Iya, Bu. Gimana Dira? Apa Dira? Furitslak. Itu fasilitas kayak pengeluaran barang impor sebelum seluruh kewajiban atau administrasinya itu diselesaikan ya, Bu. Berarti udah boleh keluar barangnya, Iya, padahal administrasinya belum selesai gitu ya? iya, Bu. Oke. Contohnya apa Dira? Kenapa, Bu? Contohnya apa? Contohnya impor apa tuh yang bisa kayak gitu?
Dia belum menyelesaikan administrasi kepabeanannya, tapi barangnya sudah boleh keluar, gitu ya. Kayak impor obat-obatan ya, Bu? Obat-obatan. Iya, yang untuk misalnya perusahaan farmasi atau semacamnya itu kayak mengimpor bahan baku obat dari luar negeri. Nanti kalau misalkan barang tersebut dibutuhkan untuk proses produksi obat itu harus segera didistribusikan. Jadi walaupun administrasinya belum selesai, karena perlu jadinya mau nggak mau harus diimpor. Mau nggak mau harus cepat dikeluarkan gitu ya. Iya, Bu. Oke, berarti itu yang ngajuin si importir atau memang secara apa namanya otomatis aja gitu dia dapat Furislak, dapat fasilitas ini. Harus ngajuin atau secara otomatis bisa dapat? Diajuin oleh pihak importirnya, Bu. Ngajuin ya, rekan-rekan ya. Jadi kalau misalnya kayak rush handling jenazah tadi kan secara otomatis sebenarnya dia dapat fasilitas gitu ya rekan-rekan ya. Tapi untuk yang Furislak ini di mana ada kemudahan percepatan gitu pengeluaran barangnya walaupun administrasinya belum selesai. Nah, ini dia harus based on pengajuan dari importir. Itu ya rekan-rekan ya. Dan fasilitas lainnya nanti kita bahas. Terus untuk yang fiskal ada impor sementara. Impor sementara berarti kan dia tidak seterusnya akan ada di Indonesia gitu ya. Yang batasnya berapa sih impor sementara batas waktunya? Ini udah pernah kita bahas kayaknya. Misalnya mesin diimpor ke Indonesia untuk sementara waktu untuk proses produksi sebuah perusahaan cuman boleh maksimal berapa tahun? Ada yang masih ingat? Adinda ingat nggak ya? Adinda tadi udah ya? Syada. Ingat nggak Syada? Impor sementara maksimal berapa tahun? 3 bukan? 3 bukan? Yang yakin lah. 3, Bu. 3. Boleh diperpanjang nggak? Yo, boleh diperpanjang nggak? Kayaknya kalau masa keseluruhannya tetap maksimal 3 tahun, Bu. Cuman kalau misalnya di awal dia ada ambil 6 bulan dulu itu nanti boleh diperpanjang, cuman maksimalnya tetap 3 tahun. Oke. Itu salah satu fasilitas fiskal ya, rekan-rekan ya. Nah, kita bahas lebih rincinya lagi nih terkait dengan fasilitas kepabeanan. Tadi siapa pertama yang jawab ya? Terkait dengan fasilitas kepabeanan tadi bahwa memang pemerintah kita memberikan fasilitas kepabeanan ke beberapa pihak gitu ya. Salah satunya importir atau produsen untuk apa ya? Ujung-ujungnya tujuannya adalah untuk menguntungkan negara kita juga ya, rekan-rekan ya, mempermudah industri, mempermudah perdagangan yang ada di Indonesia, di mana itu diperlukan untuk supaya ekonomi kita bergeraknya lebih lancar gitu ya. Jadi mau nggak mau memang ada beberapa fasilitas yang harus kita berikan untuk menunjang proses uh, proses bisnis sebenarnya ya rekan-rekan ya, proses bisnis dari si importir, dari si produsen atau dari si pengusaha tersebut yang ada kaitannya dengan importasi barang tadi. Itu ya rekan-rekan ya. Nah, ini nih beberapa insentif atau fasilitas yang diberikan nih. TPB tadi udah disebutin ya sama siapa tadi Mas, siapa yang awal-awal jawab? Lupa saya.
tempat penimbunan berikat itu salah satu fasilitas pembebasan bea masuk atas barang yang diimpor seperti mesin dan bahan baku gitu ya, dalam rangka dia akan diekspor kembali, gitu ya rekan-rekan. Si barang jadinya yang akan diekspor kembali ya. Jadi dia impor mesin, dia impor bahan baku untuk produksi, di mana nanti hasil produksinya akan diekspor, itu maksudnya ya. Terus persetujuan impor sebelum pelunasan bea masuk. Tadi juga tuh yang Furislak tadi ya, yang Sada jelasin bahwa salah satu administrasi dari kepabeanan kan bayar bea masuk ya. Nah, sebelum bea masuknya dibayar, dia sudah disetujui nih impornya nih. Nah, ini salah satu fasilitas yang diberikan oleh bea cukai ya negara kita. Nah, kita akan bahas satu-satu. Ini tadi udah ya, fasilitas pelayanan. Namanya pelayanan berarti dia lebih ke kelancaran lalu lintas orang atau barangnya dan dokumennya gitu ya rekan-rekan ya. Jadi dipercepat di sisi proseduralnya. Sedangkan yang fiskal, nah itu lebih ke pentarifannya, pembayaran bea masuknya gitu ya. Ada yang diberikan fasilitas tidak dipungut bea masuknya atau pajaknya gitu. Ada yang dibebaskan, ada yang diringankan, atau ada yang dikembalikan malahan. Atau ditangguhkan. Tangguhkan tuh artinya kan ditunda gitu pembayarannya gitu ya rekan-rekan ya. Itu beberapa fasilitas fiskal terkait dengan kepabeanan. Nah, kalau udah kita ngomongin fiskal itu pasti kaitannya dengan pajak ya, perpajakan. Bea masuk, pajak tuh. Ini tadi untuk penjelasan detail terkait dengan jenis-jenis fasilitas pelayanan. Yang pertama ada MITA ya rekan-rekan ya, mitra utama. Kalau di kepanjangannya dipanjangin itu mitra utama. Importir atau eksportir yang diberikan pelayanan khusus di bidang kepabeanan. Apa itu? Bisa dari sisi kecepatan gitu ya. Pertimbangannya adalah kita mau bahwa perusahaan atau importir atau eksportir ini lebih efisien dan kompetitif di bidangnya mereka gitu ya, di bisnisnya mereka. Dengan dipercepatnya pelayanan, maka mereka pasti akan mengurangi biaya logistik ya rekan-rekan ya. Biaya logistiknya berkurang, otomatis produk mereka akan bisa dijual dengan jauh lebih murah karena tadi biayanya berkurang. Nanti ujung-ujungnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional, pasti itu ya. Akan meningkatkan daya beli pasti ya. Terus selain itu juga MITA ini juga merupakan apresiasi dari bea cukai. Berarti importir atau eksportirnya dia compliance-nya bagus gitu ya, kepatuhannya bagus. Dia sudah melaksanakan kepatuhan terkait dengan aturan kepabeanan dengan baik, maka dikasih apresiasi, dia tergolong ke MITA atau mitra utama gitu ya. Sehingga tadi diberikan pelayanan khusus, dipercepat terkait dengan kepabeanannya. Bentuk-bentuknya apa sih? Ini dia ya rekan-rekan. Di sini ada yang kalian tidak pahami nggak? Bentuk fasilitas yang diterima. Yuk. Yuk. Ini bisa ya. Dari mulai penelitian dokumen dan pemeriksaan fisiknya relatif sedikit, jadi nggak semua diperiksa, nggak semua diteliti. Dari sisi pemeriksaan fisik pun barangnya nggak harus semua dikeluarkan gitu ya, hanya sampel saja. Jadi nggak harus dia bongkar semua tuh dari kontainer. Bahkan dia bisa bongkar langsung dari kapal terus angkut sama truknya langsung gitu, nggak harus ditaruh di gudang dulu terus dicek sama bea cukai baru boleh ke sarkut darat ya rekan-rekan. Ini bisa langsung, truck loosing namanya. Nah,
Terus untuk dapetin ini mereka butuh jaminan ya. Jadi ada kewajiban juga bagi si mita ini untuk memberikan jaminan kepada bea cukai dalam setiap transaksi impornya gitu, supaya bea cukai yakin nih mita ini benar-benar bisa walaupun ada keringanan yang diberikan, dia tetap melaksanakan kewajibannya dengan baik, sehingga butuh jaminan ini ya rekan-rekan, di mana-mana ketika kita kasih sebuah fasilitas, pasti si yang memberikan fasilitas butuh jaminan supaya tetap on track nih si yang dikasih jaminan gitu, tidak menyalahgunakan fasilitas yang diberikan, makanya butuh jaminan. Nah, terus bisa bayar berkala. Bea masuknya bisa bayar berkala ya, rekan-rekan. Ini untuk importir produsen nih khususnya. Terus didampingi sama klien koordinator dari bea cukai. Paperless. Jadi ada beberapa dokumen-dokumen kepabeanan yang memang perlu untuk diberikan ke bea cukai dalam bentuk hard copy ya rekan-rekan ya. Tapi khusus yang mita ini lebih sedikit lagi yang harus diberikan hard copy, dalam bentuk hard copy. Semua sudah paperless kecuali yang dua ini aja nih. SKA apa SKA? SKA? Surat keterangan asal. Nah, itu harus hard copy sama BMDTP. Apa BMDTP? Apa? Bea masuk ditanggung pemerintah ya, Bu? Bea masuk ditanggung pemerintah. Jadi untuk khusus transaksi-transaksi impor khusus yang mana bea masuknya ditanggung oleh pemerintah, itu ada dokumen khususnya gitu ya, dokumen BMDTP, dan itu harus hard copy diberikannya ke bea cukai ya rekan-rekan ya. Jadi ada beberapa tuh, itu untuk barang-barang yang memang satu misalnya barang-barang keperluan pemerintah gitu. Nah itu pasti bea masuknya ditanggung pemerintah. Dan ada dokumen BMDTP-nya. Nah itu nanti perlu dikasih hard copy-nya. Nah, untuk mendapatkan semua fasilitas ini tentu saja ada syarat ya rekan-rekan ya. Ini silakan dibaca syarat-syaratnya untuk jadi mita. Ini kayaknya kita udah pernah bahas atau singgung juga nih sekilas ya, bahwa kepatuhannya harus baik, minimal 6 bulan terakhir ya, tidak punya tunggakan kewajiban terkait dengan administrasi kepabeanannya gitu ya, bea masuk maupun pajak terkait impor barang atau bea keluar. Nah, tidak pernah melakukan pelanggaran tentu saja di bidang kepabeanan ya rekan-rekan ya. Ini harus dipenuhi syarat ini supaya si perusahaan importer atau eksportir tersebut bisa menjadi mita statusnya ya, mitra utama. Nah tentu saja ketika semua persyaratan yang di atas ini terpenuhi, tapi dia tidak bersedia menjadi penerima mita, ya nggak bisa dipaksain juga ya sama bea cukai ya rekan-rekan. Jadi kenapa sih harus bersedia? Ya karena ketika dia dapat fasilitas tadi ya, lagi-lagi saya sampaikan, ketika diberikan fasilitas ada tentu saja ada kewajiban yang harus mereka penuhi, dan itu pasti jauh lebih sulit dibanding importir atau eksportir lainnya yang statusnya importir atau eksportir biasa gitu ya. Salah satunya aja yang paling dasar adalah mereka wajib patuh, sangat-sangat patuh gitu ya terhadap aturan kepabeanan yang terkait dengan impor atau ekspor yang mereka lakukan. Nah, jadi ini pasti nanti dipertimbangkan nih. Kalau bersedia ya silahkan, tapi kalau tidak bersedia ya bea cukai nggak akan paksa mereka jadi mita. Itu ya rekan-rekan ya. Nah, karena status mita itu bisa dibekukan atau dicabut.
nanti pasti ada evaluasi terkait dengan performanya mereka sebagai mita. Gitu. Apakah benar-benar menjalankan kewajiban mereka sebagai mita dengan baik? Nah, kalau tidak, maka bisa ada konsekuensi pembekuan. Gitu ya, karena mungkin salah satu syarat di atas ini ada yang mereka tidak jalankan lagi, ya, rekan-rekan, maka dia dibekukan atau malah bisa dicabut status mitanya gitu. Ketika dibekukan dia tidak memperbaiki performanya gitu ya, maka naik lagi statusnya jadi pencabutan. Dia nggak bisa menindaklanjuti gitu hasil monitoring dan evaluasi di sini, maka akan dicabut status mitanya. Oke, nih ya, nih kalau pencabutan nih, hal-hal yang bisa membuat mitanya dicabut ini ya rekan-rekan ya. Kalau dia pailit ya dicabut mitanya, orang bangkrut. Atau dia mengajukan permohonan pencabutan sendiri, ya silahkan, boleh saja. Atau tadi ya yang saya bilang dari hasil monitoringnya atau evaluasinya tidak ditindaklanjuti nih yang nomor 1. Ada pertanyaan? Mita? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, Maria. Saya tertarik dengan tadi perusahaan yang mengajukan sendiri mencabut mitanya. Kira-kira itu kasusnya apa ya, Bu? Apa kondisi yang bisa membuat mereka mendorong diri untuk mencabut mita, di mana seharusnya mita itu bukannya menguntungkan bagi perusahaan itu ya, Bu? Itu, Bu. Mau nanya kondisi yang memungkinkan mereka bisa cabut mita itu sendiri. Oke. Apa sih kasus yang bisa membuat sebuah perusahaan memutuskan mencabut mitanya gitu ya? Bisa jadi yang paling apa namanya? Yang paling gampang aja nih kasusnya Maria. Tadi mereka dalam keadaan sulit nih keuangannya, lagi gonjang-ganjing perusahaannya dan nyaris pailit misalnya. Sehingga mereka tidak bisa berjalan operasionalnya dengan normal sebagaimana mestinya seperti biasa gitu ya. Dan mungkin karena hal itu ada beberapa syarat mita yang tidak bisa mereka penuhi. Itu ya, misal aja nih penetapan sebagai wajib pajak patuh, mereka nggak bisa bayar pajak misalnya, atau ada miss di pembayaran pajak. Nah ini kan berarti mereka melanggar salah satu syarat mita ya. Nah alhasil karena tadi mereka masih banyak masalah terkait dengan operasional perusahaannya mereka, ya mereka mengajukan untuk undur diri dari mita gitu ya, untuk beresin dulu operasional perusahaannya mereka supaya jauh lebih bagus. Itu salah satu contoh yang sangat wajar terjadi. Oh ya, Maria. Jadi mita sama AEO, ini udah biasa kalian dengar ya AEO ya, Authorized Economic Operator. Ini mirip-mirip sebenarnya rekan-rekan. Cuman kalau mita kan dia kalau saya bilang lebih tinggi AEO enggak juga sih. Cuman gini. Kalau mita dia bisa ngajuin sendiri. Siapapun bisa ngajuin sendiri gitu ya. Tapi kalau misalnya AEO itu ada standarnya yang digunakan ya rekan-rekan ya. Ini dia, ini ada latar belakang kenapa sebuah importir, sebuah lah ya, sebuah perusahaan importir maupun eksportir itu bisa dinyatakan atau diberikan status AEO. Nih ada standarnya. Yang ini berlaku secara global ya rekan-rekan, karena memang si perusahaan ini dia sangat terlibat di pergerakan barang dalam rantai pasok internasional, bahkan bukan cuma nasional. Jadi
levelnya agak sedikit lebih tinggi gitu ya rekan-rekan ya dibanding MITA tadi untuk AEO. Nah, AEO pun itu disertifikasi oleh Bea Cukai. Nih, ada sertifikasinya 5 tahun. Jadi, ketika dia dapat sertifikasi dari Bea Cukai sebagai AEO, baru dia bisa dapat fasilitas kepabeanan yang menyangkut AEO tadi gitu ya, Authorized Economic Operator. Dan banyak ya, bukan cuma importir maupun eksportir, bisa juga PPJK, pengangkut, konsolidator, itu bisa jadi AEO juga. Bahkan otoritas pelabuhan juga bisa jadi AEO. Jadi skopnya jauh lebih luas nih kalau AEO. Cuman untuk dapetinnya jauh lebih sulit dibanding MITA tadi. Ya, karena ada sertifikasinya. Dinilai sama standar Secure and Facilitate Global Trade ini sama sertifikasi dari DJBC. Itu ya, rekan-rekan. Ini contohnya aja nih, kayak perusahaan-perusahaan yang besar-besar lah tuh. Bayer, LG, Toyota gitu ya. Itu kan mereka, kalau Toyota di Indonesia itu kenapa-napa, wah terbayang pengaruh ke ekonomi Indonesianya akan sangat besar ya rekan-rekan. Karena Toyota itu tidak cuman kita ngomongin satu perusahaan, tapi dia holding ya. Perusahaan holding di mana dia banyak anak perusahaan yang saling terkait ya rekan-rekan ya. Dan itu memperkerjakan banyak banget manusia, rakyat Indonesia gitu ya. Jadi kalau dia kenapa-napa, wah gonjang-ganjing lah ekonomi kita gitu ya. Itu salah satu Authorized Economic Operator yang sangat-sangat besar di Indonesia ya rekan-rekan ya. Pastinya di beberapa bidang itu ada ya. Di bidang otomotif kan salah satunya tadi Toyota ya rekan-rekan. Coba kalian searching di bidang-bidang lainnya apa. Kalau Bayer kan obat-obatan kalau nggak salah ya. Obat-obatan, vitamin, banyak tuh produsennya Bayer kan. Yuk coba diekspor yang lain. AEO-nya siapa aja sih di Indonesia? Nah, apa manfaatnya dia jadi AEO? Sebenarnya bukan cuma bagi perusahaannya bermanfaat ya, tapi juga bagi banyak pihak, bahkan bagi negara. Jadi ketika di negara tersebut ada perusahaan atau pihak tertentu yang dinyatakan sebagai AEO, maka negara tersebut kena dampaknya, diakui secara internasional gitu ya, bahwa terpercaya nih si negara ini gitu ya, bahwa ada beberapa produsen, importir, eksportir yang dapat fasilitas sebagai AEO gitu ya, Authorized Economic Operator tadi. Ya, bagi operator ekonomi ya tentu saja prosesnya jadi dipercepat, sehingga tadi ya ketika prosesnya itu dipercepat pengeluaran barangnya, maka banyak biaya yang bisa tercut gitu ya, terhapus, tidak perlu dibayar, berkurang biayanya, sehingga pengaruhnya ke harga produknya juga akan positif gitu ya, harga produknya jadi tidak terlalu mahal. DJBC sendiri tentu saja ini ya rekan-rekan ya. Nah, perusahaan AEO pasti diakui secara internasional. Dia punya bisnis yang sangat comply gitu ya, artinya dia patuh gitu terhadap aturan yang berlaku. Aman nih berarti kalau orang mau investasi ke perusahaan ini gitu ya, cenderung aman. Ada yang main saham nggak kalian? Tidak, Bu. Belajar dong, main. Kecil-kecilan dulu. Jadi kalau kalian invest ke perusahaan-perusahaan yang tergolong AEO nih, bagus nih. Dalam jangka panjang ya rekan-rekan, karena terpercaya perusahaannya. Walaupun di kondisi ekonomi Indonesia saat ini, ya nih banyak nih ya yang berseliweran di IG
lagi tidak baik-baik saja, tapi ya kita harapannya ke jangka panjang nanti akan banyak perbaikan ya rekan-rekan ya terhadap kondisi ekonomi kita. Jadi nggak ada salahnya kalau kalian invest ke perusahaan kayak misal tadi ya Toyota, Astra, itu insya Allah masih positif lah ke depannya untuk perkembangan ekonomi kita terkait dengan sektor-sektor tadi gitu ya. Salah satunya otomotif. Ya, gimana dong presiden kita kayaknya udah udah tua ya. Ketuaan apa Pak Wowo nih? Nggak tahu deh. Ini nggak ada yang ngerekam kan? Makin kesini omongannya makin banyak yang ngawur gitu. Ngawurnya kirain nggak sengaja, tapi kok kayaknya berulang ya. Ya semoga kita makin baik, si presidennya makin nyadar gitu ya kalau ngomong harus dipikirin dulu, apalagi ngomong di depan umum yang didengar oleh masyarakatnya, rakyatnya gitu ya. Rekan-rekannya jangan menimbulkan kontroversi. Udah tahu sekarang sosmed merajalela ya kan, ngomong sembarangan dalam 1 detik aja udah bisa nyebar kemana-mana. Jadi ya doalah bareng-bareng lah, semoga 2026 tidak terlalu chaos ya ekonomi kita ya, amin. Walaupun dolar sudah menyentuh 17.000, berapa sekarang? Udah 600 ya? 17.600 atau masih 500? Nih sektor-sektor impor akan sangat terdampak ya rekan-rekan ya. Importir-importir akan sangat terdampak, menangis para importir gitu ya karena dolar naik. Tentu saja orang desa akan terdampak ya, nggak kayak Pak Prabowo bilang ya orang desa nggak pakai dolar. Iya sih Pak, nggak pakai dolar langsung, tapi dia terdampak ya dengan harga barang yang ikut juga naik Pak, dari barang-barang impor yang naik karena bayar barang impor itu pakai dolar. Sebaliknya, eksportir malah diuntungkan ya ketika dolar itu naik rekan-rekan. Eksportir malah panen. Dia ngekspor barang dibayar sama dolar, wah panen dia nih. Jadi memang ada sisi positif dan negatifnya, cuman sampai saat ini kayaknya kalau dolar naik masih lebih banyak sisi negatifnya gitu ya dibanding positifnya ya rekan-rekan ya. Walaupun bisa nih dimanfaatkan oleh eksportir-eksportir supaya lebih cuan lagi ketika dolar naik, cuman ya tetap pemerintah harus ambil sikap ya, jangan dibiarin aja dolarnya naik terus gitu. Rupiah kita lemah banget soalnya nih, malu ya. Jangankan sama dolar, sama ringgit aja negara tetangga kita kan udah naik banget 4.000-an kan, sekarang 4.400 ya. Kayak orang Malay itu bingung loh, kok kita kaya kalau ke Indonesia gitu, belanja di Alfamart dapat banyak gitu ya dengan berapa ringgit doang. Itu sebenarnya bikin malu sih ya rekan-rekan ya. Ya harusnya pemerintah mikirin gimana caranya supaya nilai rupiah kita kuat lagi. Ini sangat terkait nih dengan pembahasan kita hari ini. Nah, itu tadi beberapa fasilitas pelayanan Mita, AEO. Nanti kita bahas lagi di bawah beberapa ya rekan-rekan. Nah, ini sekarang yang fiskal. Fiskal kan tadi kaitannya dengan pentarifan ya, baik itu bea masuk maupun pajak ya rekan-rekan. Nih, ada pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka impor sementara, ada di pasal 10D Undang-Undang Kepabeanan, coba kalian cek. Terus ada tarif preferensi FTA. Itu ada di pasal 13 ayat 1. Coba dicek. Tidak dipungut pasal 24, pengembalian 27. Nah, ini bisa jadi keluar ya nanti di ujian teorinya. Pembebasan bea masuk pasal 25, nanti kita lihat apa aja. Pembebasan atau keringanan juga ada di pasal 26.
Kalau yang pasal 10D kan terkait dengan impor sementara ya. Kalau yang lainnya di pasal 26. Penangguhan pasal 24, bea masuk ditanggung pemerintah itu pasal, oh bukan pasal, ini gak ada di pasal, tapi di aturan lain selain undang-undang kepabeanan. Itu ya rekan-rekan ya. Bisa aturan menteri atau aturan dari lembaga yang terkait dengan impor barang tersebut. Ini untuk yang bea masuk ditanggung pemerintah. Nah, ini impor sementara. Jadi impor sementara itu skemanya ada 3. Impor sementara dengan PIB, impor sementara dengan PIBK. Nah, jadi ada yang PIB berarti kan impor sementara yang biasa ya, kayak tadi tuh ngimpor mesin untuk produksi. Nanti akan dibalikin lagi. Nah, itu impor sementara dengan PIB. Kalau PIBK terkait dengan barang penumpang. Itu impor sementara PIBK. Pakai pemberitahuan impor barang khusus. Itu ya rekan-rekan ya. Itu ada di PMK 178 tahun 2017. Kalian bisa cari ya aturan terbarunya ya rekan-rekan terkait dengan barang penumpang. Itu kayaknya ada yang baru deh. Tarifnya itu ya. Untuk impor sementara yang ketiga, skema ketiga itu ATA atau CPD Karnet. Ini untuk barang-barang yang impor sementara kayak misal kalau ATA Karnet itu untuk barang-barang pameran atau untuk pertunjukan musik, terus perlombaan itu pakai ATA Karnet. Tapi kalau CPD Karnet itu untuk kendaraan-kendaraan ya, rekan-rekan ya, kendaraan yang diimpor sementara nanti dibalikin lagi. Misal dia mau touring gitu ya, touring ke negara tertentu, bawa kendaraan atau kendaraannya cuma mau dipamerin aja sebenarnya di negara tujuan, nanti dibalikin lagi ke negara asalnya, itu pakai CPD Karnet. Nih ya, ada 3 impor sementara. Ini penjelasan yang Karnet tadi nih. Jadi ada perjanjian ya terkait dengan impor sementara ATA atau CPD Karnet ya rekan-rekan, negara mana aja yang punya perjanjian dengan negara tertentu. Jadi nggak perlu lagi tuh si importirnya buat PIB. Pakai dokumen Karnet ini itu udah bisa jadi istilahnya paspor untuk barang tersebut gitu ya, untuk dia bisa masuk ke dalam wilayah kita atau negara kita. Dan itu harus di reekspor lagi dalam waktu 12 bulan maksimal. Itu yang ATA Karnet. Ini CPD ya. Impor vehicle, jadi kendaraan untuk touring. Khususnya sih untuk touring ya, rekan-rekan ya. Kalau kendaraannya buat pameran, sepertinya dia masuk ke ATA Karnet. Nih, waktunya 6 bulan. Untuk izin impor sementaranya Karnet, ATA Karnet. Kalau CPD tadi sampai dengan 12. Kayaknya ATA Karnet. Nah ya, ATA Karnet ini ATA Karnet. CPD sih. ATA Karnet 12 bulan. CPD 6 bulan kecuali CPD juga 12 bulan kecuali barangnya cuman buat dipamerin. Jadinya izinnya pakai ATA Karnet yang 6 bulan. Ya. Contoh-contohnya tadi yang saya bilang untuk pertunjukan musik, olahraga, exhibition, pameran, pendidikan gitu ya, atau tujuan kemanusiaan. Artinya barang untuk bantuan bencana alam misalnya.
Ini penerbitannya Atakarnet penjamin internasionalnya ini yang nerbitin Kadin ya, rekan-rekan ya. Kadin apa Kadin? Panjangannya. Ayo. Kadin apa? Loh. Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Bu. Dagang dan Industri. Jadi diterbitkan dan dijaminkan oleh Kadin ya. Kalau yang CPD pasti terkait dengan tadi kendaraan ya. Federasi Internasional Kendaraan Bermotor. Kalau Indonesianya Ikatan Motor Indonesia. Ini contoh dokumennya. Ini prosedurnya ya, rekan-rekan ya. Ketika impor pakai karnet, dokumen karnetnya harus dikasih dulu. Tetap dilakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik. Baru nanti keluar persetujuan pengeluaran. Nanti ketika mau diekspor, ini prosedurnya. Ketika mau direekspor, gitu ya. Udah selesai nih kegiatannya, mau direekspor. Nah, ini dia prosedurnya. Serahkan lagi dokumen karnetnya saat akan direekspor. Diteliti, cocok nggak nih jangka waktunya masih dalam jangka waktu yang sesuai aturan nggak gitu ya, nggak lewat dari jangka waktu itu pasti nanti diperiksa di dokumennya. Fisiknya juga diperiksa, sama nggak nih barangnya, barang yang ketika masuk sama barang yang ketika keluar dari sisi jumlah maupun dari sisi ini barangnya ya, apa bentuk barangnya ya rekan-rekan ya. Jadi dicek gitu, sama nggak nih spek barangnya, atau malah barangnya berbeda yang nanti dibawa ke negara asalnya, kan itu jadinya menyalahi aturan gitu ya. Fisiknya pasti diperiksa. Nah, itu untuk karnet. Ada pertanyaan nggak? Cukup? Lanjut. Free trade zone, kawasan bebas. Kawasan bebas ini juga salah satu kawasan yang mendapat fasilitas kepabeanan ya, rekan-rekan ya. Salah satunya Batam. Nah, apa coba fasilitasnya yang didapat oleh kawasan bebas? Nih, kan ada yang bilang ya, Batam itu tuh kayak negara luar, kita tuh kayak luar negeri loh. Karena kita tuh dianggap terpisah dari daerah pabean, sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, dan juga cukai. Ini ya fasilitas yang kita dapat ya sebagai FTZ rekan-rekan. Berdasarkan Undang-Undang Kawasan Bebas nih, UU KPBPB. Jadi makanya ketika ada impor barang yang masuk ke Batam, maka dia dibebaskan nih dari bea masuk. Sehingga apa? Sehingga daya tariknya untuk importir itu akan sangat besar. Dia bikin industri di sini gitu ya, dia bikin pabrik di sini, dia impor bahan baku, dia impor mesin dari luar ke Batam gitu kan, dia lakukan proses produksi di Batam lalu diekspor lagi barangnya keluar Batam. Nah, itu akan sangat menguntungkan karena dia dapat banyak fasilitas pabean. Itu ya rekan-rekan ya, salah satunya tadi bea masuknya dibebaskan. Nggak bayar PPN, coba PPN tuh lumayan loh, 11% kan sekarang. Jadi nggak bayar PPN, PPNBM nggak bayar, cukai nggak bayar. Sehingga itu daya tariknya gitu ya di kawasan bebas ya rekan-rekan, supaya industrinya berkembang,
menguntungkan juga bagi negara kita gitu ya. Banyak buka lapangan kerja, terus tenaga kerja kita banyak terserap di industri-industri di kawasan bebas, gitu kan. Terus mendorong ekspor juga. Nah, ekspornya pasti kan dilakukan ya ketika barangnya sudah selesai, produknya sudah selesai, diekspor keluar. Nah, kita dapat keuntungan juga ketika ekspornya meningkat. Nah, ini penting ya. Ini highlight nih. Perlakuan fiskal terhadap barang ke dan dari FTZ BBK. Ini jadi Batam, Bintan, Karimun itu FTZ yang ada di kita ya. Walaupun ada yang lainnya kayak Aceh tuh, Sabang. Jadi silakan kalian lihat nih panah-panah nomor 1, barang dari luar negeri masuk ke FTZ. Nih perlakuan fiskalnya nomor 1, dibebaskan pengenaan bea masuk, PPN dan atau cukai serta tidak dipungut PPh dua-duanya. Jumlah dan jenis barangnya ditetapkan oleh BPK. Jadi ada aturannya ya, nggak semua jumlahnya berapa maksimal atau minimalnya gitu, dan jenis barangnya apa saja. Nah, itu dapat fasilitas ini. Nomor 2, panahnya dari FTZ ke luar negeri. Untuk barang yang dikenakan bea keluar wajib dibayar maksimal pada saat pemberitahuan kepabeanan, pemberitahuan pabean. Tetap bayar nih kalau kita ekspor. Bea keluarnya dibayarkan maksimal saat pemberitahuan pabean. Nomor 3 dan seterusnya. Silakan dibaca. Ada pertanyaan nggak dari ini? Udah dibaca belum nih? Ini dari luar negeri ke tempat lain di dalam daerah pabean. Berarti kan selain daerah FTZ ya, atau daerah kawasan bebas ya. Dari luar negeri ke tempat lain di daerah pabean. Misal dari Singapura ke Jakarta gitu. Impor biasa nih, berarti bukan impor ke kawasan bebas. Ya tetap wajib gitu ya. Wajib bea masuk, PPN, PPh, cukai. Semuanya wajib dibayar. Kalau 4 dari kawasan berikat ke FTZ, ini dia berlakunya. Gitu ya cara bacanya ya rekan-rekan. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyain nggak dari slide ini?